ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp92.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Terus ayo jangan berhenti di sini karena tugas kita masih banyak, karena tugas saudara kita yang ada di dalam masih banyak sekali yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita terangkan, yang perlu kita jelaskan dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dengan berbagai kemampuan panjenengan semua yang ada di luar, artinya para mantan-mantan, yang mantan-mantan, supaya terus semangat untuk membongkar, bahasanya membongkar nggak terima, yang menjelaskan kepada halayak umum pentingnya menjelaskan tentang kesesatan Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Hari ini hari Rabu, dan hari Rabu insyaallah nanti ada momen besar di Islam Jamaah setiap awal bulan, seperti besok hari Sabtu sampai hari Ahad, ya, hari Ahad dan hari Sabtu. Ada apa bahasanya? Ada namanya daerahan, perkumpulan para pengurus-pengurus di berbagai kota seluruh Indonesia. Cuman waktu dibagi dua, ada Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Nah, itu berkumpul jadi satu untuk tak lain sebenarnya untuk menyerahkan, menyetorkan uang. Sebenarnya tujuan utamanya itu, tapi dikasih embel-embel sambung daerah, menyambungkan jamaahnya. Embel-embelnya itu sebenarnya titik poinnya adalah uang itu. Seandainya imam daerah ke sana dengan rombongannya nggak bawa uang, ya kena semprot, ya mesti disuruh taubat dan sebagainya. Lagian ngapain juga datang ke sana tapi nggak bawa uang? Mau tujuan utamanya itu setor uang kok. Jadi tujuan utamanya itu setor uang, bukan, atau ngaji teks dan sebagainya, itu kan tambahan saja, bukan utama. Kira-kira kalau misalnya setor uang dan orangnya nggak datang ke situ, yang penting uangnya ada setor situ, boleh. Nyatanya dulu saat COVID, ketika daerahan katanya di internet, nyata-nyata juga apa bahasanya, imam daerahnya juga nggak berangkat, tapi bendaharanya disuruh berangkat untuk menyetorkan uangnya, menunjukkan pada tujuan utamanya adalah uang. Pertama itu. Yang kedua,
Ada apa namanya pengiriman calon mubalek di berbagai penjuru daerah. Nah, saya kemarin sempat melihat videonya Mas Agung itu, ya, nah, pembakaran ijazah. Wah, ini kayak orang hati tenan nih ya. Ini kayak sakit hati beneran ini. Tapi ya kenyataannya seperti itu dan kita tidak menolak. Emang kita ditipu nyata. Dulu kita diajari mondok itu nggak sesuai yang tertulis dalam ijazah. Diajari ilmu fikih, kemudian syirah dan sebagainya, ulumul Quran dan sebagainya. Tidak ada. Tapi di ijazah itu tertulis. Dan saudaraku semua, bohongnya pengurus itu ketahuan ketika kita udah keluar. Dikatakan oleh para pengurus bahwa ijazah mubalek yang tertulis ini, wah ini bisa mendaftar ini dan itu, bisa melanjutkan kuliah dan itu. Pernah itu tak pakai, hak taklah sebuah jadi lampiran. Saya pakai untuk kuliah di IAIN dulu ya. Jadi saya melampirkan ijazah saya setingkat SMA, kemudian saya lampirkan itu, ya setidaknya ada apalah, ada pertimbangan. Nyata disingkir ini disambil lalu. Dan saya pakai sertifikat, akhirnya saya pakai sertifikat lomba MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran. Kemudian saya di tahun 2007, alhamdulillah saya mendapat juara 2 se-Jawa Tengah. Akhirnya saya lampirkan itu. Dulu saat saya lomba di Purwokerto mewakili Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, saat Musabaqah Tilawatul Quran di Purwokerto dulu saya juara 2, alhamdulillah saya lampirkan. Itu yang dilihat. Kalau yang tadi ijazah dari Sam Jamaah yang jadi mubalek sambil lalu disingkir ini. La haula wala quwata illa billah. Ada penugasan para mubalek. Insya Allah pernah saya bahas, tapi tidak ada salahnya ketika saya membahas lagi tentang masalah mubalek itu. Saya harapkan Bapak Ibu semua ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala yang punya putra putri, antum di dalam nggak apa-apa, antum di dalam Sam Jamaah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mohonlah perhatikan, jangan mau anak-anak Anda kalau sudah mondok ya, sudah kadung mondok, kalau belum mondok jangan dipondokkan ke situ. Jangan mau anak-anak Anda kemudian nantinya ditugaskan di pribadi perseorangan pengurus. Di pribadi perseorangan pengurus, terutama bagi para perempuan-perempuan yang mereka istilahnya dengan bahasa mubalighat. Jangan mau. Mohon maaf dengan bukan merendahkan, kalau sampai ditugaskan di kepengurusan di rumah-rumah pengurus itu dianggap sebagai untuk menggaji murah. Dia beri nama dengan istilah tenaga sabilillah, mubalighat tugasan. Itu sebenarnya kalimat itu untuk hanya menggaji murah aja. Biar menggajinya murah, sebulan 500.000. Mentok-mentok 700.000, kan murah banget itu. Masih di bawah 1 juta. Kan murah pol, murahnya nemen. Nah, jadi Sam Jamaah itu ya seperti itu, memanfaatkan, terutama perempuan-perempuan. Yang laki-laki ditugaskan ya lumayan lah, ngajar TPA, ngajar azan atau ngajar di masjid. Tapi kalau mubalighat, terutama yang masuk di kepengurusan itu, yang tugas di pengurusan, dan itu dipilih biasanya. Nah, untuk min syarri dzalik, jadi nah nafsunya itu tidak terjaga. Artinya yang ditugaskan di situ ya nun sewu ya, mohon maaf ya, orangnya pilih yang cantik-cantik, yang biasa-biasa enggak. Kita udah tahu tuh, dan itu sudah diungkapkan beberapa kali dalam pembicaraan, misalnya gocek-gocekan para pengurus seperti itu sudah biasa, hal yang biasa. Nah, untuk min syarri dzalik ya. Kemudian apa saudaraku, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Bukan hanya itu memang. Jadi setelah tugas nanti dibombong. Wah, nanti menjadi tangan panjangnya Bapak Imam. Intan surullah yansurukum. Akan sukses gini dan itu. Makanya kenapa para mubalik itu kalau lihat semangatnya begitu mengubar, karena harapannya bukan masalah surga neraka sebenarnya. Dia mengejarnya kesuksesan dunia, ya, dipek mantu wong sugih, halu.
menolong agama Allah akan sukses. Yang menolong agama Allah, agama yang mana? Artinya agama yang jamaah. Kalau sistem model jamaah seperti itu ya bahaya. Itu bukan menolong agama Allah, itu mensyiarkan khawarij, mensyiarkan takfir itu namanya. Ya, mensyiarkan takfir, menyebarluaskan takfir. Ya. Jadi mereka semangat seperti itu dan kita digembleng itu dulu. Nah, nanti kalau jadi tugasan mubalik akan gini dan gitu. Ya, mantu wong sugih nanti usahanya sukses. Pokoknya intan seruhayan surukum wa sabit aqdamakum alladziina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alladziina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hal adallukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, terus disampaikan. Sehingga mantap. Maka tidak heran saudaraku semua, para pekerja-pekerja, para jamaah-jamaah yang bekerja di usaha-usaha sabilillah atau di rumah-rumah sabilillah atau di bangunan-bangunan sabilillah, mereka dibayar dengan tidak manusiawi, ada tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya tukang yang umumnya dulu saya itu 80.000 sehari. Ketika sama jamaah karena itu ngarap masjid daerah, ngarap masjid desa kelompok, ya digaji 60.000, katanya 20.000 untuk sodakohnya. Bukankah seperti itu zalim? Soalnya paham dong, seperti itu zalim namanya. Zalim. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, hati-hati saudaraku semuanya yang ada di dalam, anak-anak Anda yang masih mondok, jangan mau. Yang belum mondok, jangan dipondokkan. Enggak mudah pinter. Ya pinter ngafir nih, ngafir nih. Pinter kalau ngafir-ngafirnya pinter. Sementara untuk ilmu bahasa Arab tidak dapat, nggak ada. Saya pernah ngobrol tuh sama Bung Lon, cerita adikmu nih mondok lah, nggak, salah satu pondok nih. Kalau Islam jamaah itu nggak senang orang pinter kok, mondok biar pinter, tapi ketika pinter dimurtadkan, kan aneh. Sehingga ketika yang keluar banyak yang orang-orang yang dianggap pinter, yang di dalam otomatis tinggal orang-orang ya kebalikannya. Di duha kebalikannya apa, orang-orang bodoh. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti agama. Nah, inilah. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, bukan masalah kita iri, bukan, tetapi kita harus mendakwahkan dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Sisi-sisi yang mana yang cocok kita dakwahi untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamatnya. Kasihan sebenarnya pemuda-pemuda Islam jamaah, ya para mubalik-mubaliknya itu yang cita-citanya masih tinggi, dicokoi, didoktrin lulus SMP, gak perlu sekolah-sekolah, penting jadi mubalik, pokoknya yang penting jadi mubalik. Ya. Mubalik itu dari segalanya menurut mereka. Jadi mubalik sih. Kan kalau nggak percaya silakan dibuka di grup-grup itu, grup-grup Facebook tentang grup LDI atau jamaah. Itu hampir setiap menjelang besok itu, daerahan itu, wah, ada yang posting, anakku tugas, alhamdulillah, semoga jadi pejuang. Pejuang apa yang diperjuangkan? Bisa akan tugasnya sebuah jihad. Nah, ternyata sampai tugasan ya nggak meledos. Ya karena memang faktor kemampuan. Yang pertama ya kemampuan dari SDM maupun materi yang diberikan. Nah, dari SDM-nya rata-rata usia SMP. Kemudian ketika diajarkan pondok hanya menyalin saja. Dibacakan, menyalin, itu aja. Gak lebih dari itu. Hanya menyalin tulisan-tulisan dari gurunya saja. Lalu setahun pula langsung lulus. Itu pinter dari mana itu? Itu paham dari mana?
bahasa Arab nggak bisa. Tapi di ijazah yang kemarin dibakar Mas Agung dan kawan-kawan, Fahmi dan kawan-kawan itu tertulis seakan-akan lengkap. Itu kan kasihan sekali seandainya misal nih kemudian ijazah itu diperlukan sesuatu yang kemudian yang ada ilakohnya, ada hubungan dengan materi itu. Ini berarti kamu udah lulus bahasa Arab. Nah, di ijazahnya kok nilainya 8, 9. Nah, di tes kelowoh. Dibilang nahwu shorof kapan? Iya, ada sekitar 1 bulan lah maksimal, itu pun nggak setiap sesi, kadang-kadang seminggu sekali 2 kali ada. Mau pondoknya nahwu shorof aja dibubarkan. Pondok yang membina khusus tentang bahasa lughah Arabiyah dan nahwu shorof dibubarkan. Karena disinyalir dari pondok inilah kemudian banyak yang kritis, banyak yang membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat dan hijrah. Dari pondok ini lengkong. Jadi titik poinnya gak seneng pengurus Islam Jamaah itu, gak seneng kalau ada jamaahnya pinter, kalau ada jamaahnya paham, kalau ada jamaahnya lebih mengungguli, gak seneng. Makanya dan itu ditunjukkan misalnya yang yang gentleman itu seperti gerombolannya Mbah Tojin. Ya itu gambarannya secara umum seperti itu. Yang kemarin itu yang ngobrol katanya LC itu lacut, naudzubillah min syarri dzalik, ya Allah. LC itu disebutkan dengan istilah apa itu putus asa, itu buatan Yahudi untuk menyusutkan Islam, sok-sokan ngerti, ya Allah. Yang satu yang cerita sok-sokan ngerti, yang satunya yang mendengarkan enggak ngerti apa-apa. Hanya iya. Yang satu-satunya ngarang cerita. Badan ngaku saya intelijen. Wah, nelpon saya dulu. Ini saya ada 8 orang mantan penapi narapidana. Kok lugu banget. Anda jadi apa? Kok ngumpulin napi sampai 8 orang jadi apa? Dikira saya nggak tahu model ngapain napi, kok tanya-tanya tentang hijrah ngapain? Akunya napi itu saya itu, udah tahu saya itu napi 8 orang. Saya itu memantau perkembangan jenengan hijrah kepada jamaah, memantau jenengan untuk meluruskan akidah-akidah itu bagaimana ceritanya. Dikira saya nggak tahu, saya tahu bos. Kenapa saya tahunya? Saya tahu karena dari viralnya suara jenengan sebelumnya. Oh iya bro ke batotin gerombolan yang sampah-sampah Islam Jamaah yang tidak dipakai ya. Di dalam tapi nggak dipakai. Yang mendingan kita lah yang keluar gentle ya. Ini kan di dalam tapi nggak dipakai, kasihan deh lo. Lah ucapan atau komunikasi Mbak Tojin dengan gerombolannya ini menunjukkan ya inilah kita dulu. Inilah masa inilah kita dulu. Artinya saya mengambil sampel orang-orang yang keluar, orang-orang yang keluar yang berani mengeluarkan statementnya, yang direkam kemudian sampai di-share kemana-mana itu. Itulah gambaran kita. Padahal ketika kita mendengarkan hal itu malu. Berarti kita dulu itu pernah menjadi bahan lelucon berarti kita dulu pernah jadi bahan lelucon. Ternyata ketika kita sudah mendengarkan apa yang dulu pernah kita ceritakan dan dipraktekkan oleh Mbak Tojin sekawan-kawannya, kita malu sendiri. Mengartikan mankul dari kata dua, man dan kul, memaknai sekarang bukan 354. Tadi Mbak Tojin itu bukan 354, sekarang 554. Nah, 554. Limo dibungkus limo ditali papat. Nah gitulah. Limo itu hijrah jamaah itu limo. Limo dibungkus limo ditali papat. Yes, cenak itu yang diviralkan, dipopulerkan oleh Cak Lobis itu ya. Sekarang bukan 354 tapi 554 sekarang. 554. Karena dia sekarang sedang berkorban untuk mengajak kemurnian. Murni ala kebodohan, murni ala jahilnya gerombolannya ini.
Dan para mubalik kita ya segitu, bahkan ya mungkin lebih rendah. Karena Mbah Tojin termasuk orang-orang yang disebut dengan ulama sepuh. Ulama sepuhnya aja gitu, bagaimana ulama tidak sepuh? Nah, ulama sepuhnya aja seperti itu, bagaimana yang tidak sepuh? Maka saya sarankan bapak-bapak, saudaraku semua, masyaallah muslimin hamdulillah taala, kalau anak Anda di pondok, kalau anak-anak mondok saat ini, besok itu penugasan, jangan mau stop, nggak usah penugasan, ya, nggak usah eksploitasi, nggak usah memanfaatkan apa orang-orang anggotanya untuk kepentingan urusan dunianya atas nama agama, atas nama amal solih, atas nama tenaga sabilillah. Sebenarnya itu hanya ingin mendapatkan gaji atau memberikan gaji yang murah. Itu saja, nggak lebih dari itu. Nah, maka terus waspada, buka akal sehat, kritis, mendengarkan, dan semoga akan Allah memberikan hidayah pada antum semua, semangat dalam ibadah, semangat mencari ilmu, semangat dakwahnya. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات